Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi di video yang selanjutnya. Tadi kita sudah selesai menjurnal transaksi, ya. Yang pertama tadi ada transfer, penyertaan modal, kemudian tarik tunai. Nah, uang yang ditarik tadi dikeluarkan atau dibelanjakan untuk pembelian kursi, meja, rupa-rupa peralatan, perlengkapan kantor, begitu ya, dan juga untuk instalasi dan lain-lain. Nah, sekarang setelah menjurnal selesai, ini misalkan tidak ada transaksi lagi untuk yang terkait dengan kas tunai, eh, bagaimana kita untuk membuat arus kas. Laporan ini yang otomatis setelah menjurnal ini baru 3 laporan yang terjadi. Ada neraca, ini antara debit kreditnya sudah balan, di sini kontrolnya sudah balan. Untuk kolom tahun 2024 ini terisi angka karena memang kita baru memulai usahanya di tahun ini. Jadi tidak ada saldo awal, tidak ada saldo sebelumnya di tahun 2023. Nah, ini sudah balan. Laporan laba rugi, di sini belum ada aktivitas yang mempengaruhi pendapatan dan beban. Ya, jadi masih nol, tidak ada dari transaksi-transaksi tadi yang mempengaruhi baik itu penerimaan pendapatan hasil usaha maupun beban-beban yang dikeluarkan. Nah, laporan perubahan ekuitas ini sudah ada otomatis. Nah, namun khusus untuk laporan arus kas, nah ini ada selisih 157.340 karena kita belum eh, menjurnal, maaf, di menu jurnal itu ada kolom laporan arus kasnya. Komponen laporan arus kas. Nah, ini transaksi-transaksi mana saja yang ada mempengaruhi arus kas. Simpelnya saya sampaikan untuk arus kas ini sesuai dengan form jurnal di sini ya untuk penjurnalannya, kita lihat saja setiap ada transaksi yang berpasangan ada kas baik di tunai maupun di bank dengan eh, pasangannya itu bukan kas, nah itu berarti ada aliran kas. Ya, itu kata kuncinya simpelnya mudahnya supaya teman-teman langsung bisa mencerna gitu ya. Saya tidak menjelaskan teori bagaimana arus kas. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan alur proses tahapan pencatatan untuk menjadi laporan arus kasnya itu otomatis ya. Jadi, nah contoh untuk transaksi diterima transfer penyertaan modal ini kan ada kas dan penyertaan modal akunnya itu, kode dan nama akunnya. Jadi antar kas dan pasangannya itu bukan kas lagi. Kalau contoh yang kedua ini kan kas ke kas tunai dengan kas di Bank BRI. Nah, untuk yang contoh kasus tarik tunai ini tidak ada komponen arus kasnya karena masih dalam kas gitu ya. Dalam kode kas yang sama gitu, kode 1101 gitu ya. Nah, akan saya contohkan misalkan transaksi yang pertama itu ini ada kas masuk ya ke rekening. Nah, ini berarti kita klik di komponen laporan arus kasnya dan klik segitiganya, maka akan ada banyak pilihan di sini. Ada kas masuk operasi, kas keluar operasi. Ada kas masuk investasi, ada juga kas keluar investasi. Kemudian juga ada kas masuk pendanaan dan juga ada kas keluar pendanaan. Simpel saja dari 3 ini ada operasi, ada investasi, ada pendanaan. Ketiga-tiganya ada keluar, ada masuk. Untuk yang operasi tentu saja ini keluar masuk uang yang sifatnya operasional begitu ya. Kemudian yang ini simpelnya aja ya, saya tidak akan menyampaikan teorinya. Untuk yang investasi ini yang terkait dengan pembelanjaan atau penjualan pada aset tetap. Ya. Kemudian kalau pendanaan ini terkait dengan penerimaan modal atau kita mengeluarkan untuk dari modal itu sendiri, begitu misalkan untuk pengambilan atau ada bagi hasil dan seperti itu ya. Kita contohkan untuk yang transaksi ini, yang transaksi di penerimaan transfer ke BUMDes itu kas masuk operasi, kas masuk pendanaan kawan-kawannya, karena ini modal. Nah, diklik, kemudian klik lagi segitiganya. Nah, di sini nanti ada pilihan penerimaan kas dari penyertaan modal desa, penerimaan kas dari penyertaan modal masyarakat,
penerimaan kas dari donasi atau sumbangan, penerimaan kas dari utang, kemudian penerimaan kas dari RK pusat. Nah, ini khusus untuk pendanaan itu terkait dengan penyertaan sumbangan, kemudian kalau kita berhutang begitu ya. Kemudian juga kalau ada yang kaitannya dengan rekening pusat begitu ya. Nah, karena ini penyertaan dari desa, maka kita pilih penerimaan kas dari penerimaan modal desa. Coba kita lihat di LAK, pasti akan ada perubahan nilai selisih, nilai tidak balan yang tadi. Tuh kan tinggal 70.100.000. Coba kita cek lagi dan kita hapus dulu. Nah, bagaimana tadi sebelumnya 157 kan? Sekarang kita uh, pilih lagi. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf, bukan operasi ya. Ini harus kalau terjadi seperti ini kesalahan, tinggal kita hapus aja. Tidak akan mempengaruhi menghapus yang lain-lainnya. Masuk pendanaan, kemudian, nah ini dari penyertaan modal desa. Nah, untuk yang ini, untuk yang kasus tarik tunai, ini kas ke kas itu tidak ada arus kas, begitu ya. Kemudian untuk yang ini pembelian mebeler, nah ini ada arus kas. Mebeler itu termasuk aktiva tetap. Artinya, nah ini untuk menyimpan, menaruh komponen laporan arus kasnya harus sebaris dengan kasnya lagi. Kayak ini nih kan kas masuk, berarti di atasnya. Jangan di bawahnya. Akan saya contohkan kalau di bawahnya. Misalkan teman-teman di bawahnya. Dan ini di delete ya. Maka dia akan apa kurang ini ya. Apalagi kalau dua-duanya. Misalkan dua-duanya. Oh, kan semakin kacau begitu ya. Intinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk yang ini karena kas keluar, berarti kita cari kas keluar, tapi ini investasi karena diberikan pada aset tetap. Kas keluar investasi, diklik lagi. Nah, ini ada pembelian untuk aset tetap. Ceklak, tuh, tinggal sedikit lagi. Kemudian kalau untuk yang ini juga peralatan mesin sama, ini peralatan mesin sama. Nah, ini tinggal di copy saja kalau yang sama. Begitu kawan-kawan, mudah sekali kan? Dan kita cek laporan arus kasnya. Nah, balan. Jadi, saldo kas akhir tahun, kenaikan penurun kas untuk saat ini akan sama dengan kas di neraca, di paling atas. Nah, ini 157.340. 157.340. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk di neraca saldo bisa dilihat detailnya. Kas tunainya 9.900.000, kas di Bank BRI-nya 147.400. Jadi, kas yang nampak di neraca itu penjumlahan dari kas tunai dan kas di Bank BRI. Karena sama-sama kas tadi. 157.340 nih. Penjumlahan ini sama dengan kas di neraca sama dengan ISMAP sama dengan di laporan arus kas untuk saldo kas akhir tahun. Nah, itu bagaimana cara kita membuat laporan arus kas pada aplikasi Capman D136. Mudah sekali, oke? Silahkan untuk dipraktekkan dan kita lanjutkan dengan jurnal. Ini kan ada pembelanjaan aktiva tetap nih, mebeler, peralatan dan mesin. Bagaimana cara mencatat ke buku aktiva tetap nih, buku pembantunya. Dan bagaimana cara menghitung penyusutannya. Oke? Nah, untuk proses menghitung, mengentry, dan menjurnal untuk aktif tetap, kita lanjutkan di video tutorial berikutnya. Selamat mencoba untuk yang ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.